Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan ini kami akan berdiskusi. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Emilia Najelita, biasa dipanggil Ellen. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mechildis Gresiani Sukacita, biasa dipanggil Cita. Saya dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Susana Susi, biasa dipanggil Susi, dan saya dari kelompok kontra. Oke, jadi pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang penggunaan media sosial. Untuk itu, di sini saya bersama dengan tim pro dan juga tim kontra. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Jadi sebelum kami menjawab beberapa pertanyaan nanti, kami terlebih dahulu akan berdiskusi. Oke, setelah kami berdiskusi tadi, izinkan kami untuk membacakan pertanyaannya. Jadi nanti dari pertanyaan ini dijawab berdasarkan tim pro dan juga tim kontra. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang media sosial? Menurut tim Pro, media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Menurut tim kontra, media sosial adalah ancaman bagi para remaja dan masyarakat. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana perkembangan media sosial sejak awal kemunculannya hingga saat ini? Dari tim Pro, perkembangan media sosial dimulai dari situs web sederhana yang berfokus pada koneksi pertemanan hingga menjadi ekosistem kompleks saat ini yang mencakup berbagai fungsi seperti berbagi foto, video, streaming langsung, dan interaksi komunikasi yang mendalam. Menurut tim kontra, perkembangan media sosial sejak awal kemunculannya hingga saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Oke, pertanyaan nomor 3. Masalah apa yang terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja? Dari tim Pro, masalah yang umum terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja, termasuk cyberbullying, perbandingan citra tubuh, tekanan sosial, dan potensi pengaruh negatif terhadap kesehatan mental secara keseluruhan. Menurut tim kontra, masalah penggunaan media sosial di kalangan remaja yang pertama dapat menjadi sarana bullying secara online, dan remaja menjadi tergantung pada media sosial dibandingkan berpikir sendiri. Oke, pertanyaan nomor 4. Apakah kalian sepakat bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik? Dari tim Pro sepakat, karena media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan belajar yang baik, asalkan penggunaannya dilakukan secara bijak. Media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh dan menyediakan akses ke berbagai sumber belajar. Dari tim kontra tidak sepenuhnya sepakat bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik. Meskipun media sosial dapat memfasilitasi komunikasi dan akses ke informasi, namun juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Dari tim Pro, cara menggunakan media sosial yang bijak yaitu menjunjung etika dalam berkomunikasi. 2. Selektif dalam menyebarkan informasi. 3. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. 4. Bijak dalam mengatur waktu daring. Dari tim kontra, tidak ada cara yang benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kalian menggunakan media sosial,
Pengalaman apa saja yang pernah kalian peroleh? Dari tim pro, contohnya membangun koneksi dengan teman dan keluarga, mengikuti terbaru dan berpartisipasi dalam komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Nomor 7, bagaimana perasaan kalian saat mengalaminya? Dari tim pro, perasaan saat menggunakan media sosial bisa positif seperti merasa terhubung dengan orang lain dan mendapat informasi yang berguna. Ataupun perasaan yang negatif seperti merasa cemas karena perbandingan sosial. Oke, nomor 8. Coba kalian cari informasi tentang pengalaman orang lain saat menggunakan media sosial. Apa yang mereka alami dan bagaimana perasaan mereka? Dari tim pro, tentunya pengalaman orang lain dengan media sosial sangat bervariasi. Oke, jadi itulah jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Dari pertanyaan dan juga jawaban tadi, kami dapat memberikan simpulan. Untuk itu beri kami waktu untuk berdiskusi mengenai kesimpulannya. Oke, setelah kami berdiskusi, jadi kesimpulan dari tim pro bahwa media sosial dapat memperluas akses sumber belajar, mempromosikan kreativitas, dan mempererat hubungan sosial atau komunikasi. Sedangkan kesimpulan dari tim kontra, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar, memicu risiko cyberbullying dan body shaming, serta berdampak negatif pada kesehatan mental dan pola tidur. Nah, dari kesimpulan dari tim pro dan juga tim kontra, kami dapat menyimpulkan bahwa oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Penggunaan terutama remaja serta risikonya agar dapat memaksimalkan sisi positifnya sambil meminimalkan sisi negatifnya. Mungkin itu saja kegiatan berdiskusi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.